wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas pada sore hari ini untuk melaksanakan seminar proposal atas nama Firda Anggraini, NPM 1811060182, dengan judul proposal pengaruh media pembelajaran live worksheet terhadap hasil belajar kognitif siswa mata pelajaran biologi kelas 10 di SMA Negeri 1 Punggur. Tim seminar yang bertugas sore hari ini, saya selaku ketua, Ibu Indah Marlina Ardianti MT Sekretaris, Ibu Aulia Novitasari MPD pembahas utama, Bapak Dr. Bambang Sri Anggoro MPD pembahas pendamping 1, dan Bapak Akbar Handoko MPD pembahas pendamping kedua. Seminar akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit. Untuk mengawali acara ini, mari bersama kita melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Firda diberikan waktu kurang lebih 7 menit untuk memaparkan rencana penelitiannya. Dipersilakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dr. Eko Kuswanto MSI selaku Ketua Seminar. Yang saya hormati Ibu Indah Marlina Ardianti MT selaku Sekretaris Seminar. Yang saya hormati Ibu Aulia Novitasari MPD selaku pembahas utama. Yang saya hormati Bapak Dr. Bambang Sri Anggoro MPD selaku pembahas pendamping 1. Yang saya hormati Bapak Akbar Handoko MPD selaku pembahas pendamping 2. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Firda Anggraini dengan NPM 1811060182. Di sini saya akan mempresentasikan PPT proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Live Worksheet terhadap hasil belajar kognitif siswa mata pelajaran biologi kelas 10 di SMA Negeri 1 Punggur. Bab 1, penegasan judul. Media pembelajaran live worksheet hasil belajar kognitif biologi. Latar belakang masalah. Pendidikan di era Society 5.0 dengan lahirnya Society 5.0 diharapkan mampu menciptakan teknologi di bidang pendidikan yang tidak mengubah peran guru atau pengajar dalam pendidikan moral dan peran siswa sebagai peserta didik. Pembelajaran berbasis digital dan pengurangan kertas. Upaya untuk mempermudah siswa untuk menerima bahan ajar dan memperoleh sumber daya secara lebih aktif. Pembelajaran mandiri merupakan manfaat digitalisasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, sistem pengujian berbasis kertas telah bergeser ke arah pengujian digital, komputer, internet. Dapat menyederhanakan proses evaluasi dan membuatnya lebih efisien. Media pembelajaran live worksheet. Live worksheet merupakan situs web pendidikan yang dibuat oleh Victor Gayol pada akhir tahun 2016 untuk memperkenalkan teknologi baru dalam mengajar. Kelebihan media pembelajaran live worksheet, pada web live worksheet memiliki keunggulan yaitu proses pengembangan bahan ajar live worksheet yang lebih efektif, kajian produk yang dihasilkan juga menunjukkan adanya respon yang baik. Peserta didik lebih berperan aktif, tidak hanya monoton pada penjelasan guru, dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Berikut data nilai hasil belajar materi ekosistem yang diperoleh dari rekapan nilai tahun ajaran 2018-2019. Kesimpulan dari hasil wawancara pra penelitian yang penulis lakukan dengan guru biologi SMA kelas 10 yaitu hasil belajar kognitif siswa masih rendah sebab media yang digunakan yaitu UKBM, unit kegiatan belajar mandiri cenderung monoton dan menggunakan metode ceramah. Hampir di setiap pertemuan hanya diberi tugas selalu mengerjakannya di media UKBM tersebut, sehingga membuat siswa bosan dan tidak membangkitkan motivasi dan minat siswa dalam belajar.
Identifikasi masalah dan batasan masalah. Identifikasi masalah yang pertama, hasil belajar siswa yang cenderung berkembang lambat dan kurangnya pemanfaatan media yang digunakan oleh guru. Yang kedua, pembelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya biologi, masih menggunakan model ceramah. Kurangnya ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran dikarenakan pembelajarannya yang masih monoton. Batasan masalah yang pertama, untuk mengetahui penggunaan media Leforsit yang akan diterapkan. Yang kedua, penggunaan media digunakan untuk melihat variabel terikat berupa hasil belajar kognitif siswa. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan peserta didik terhadap materi ekosistem. Rumusan masalah. Apakah ada pengaruh media pembelajaran Leforsit terhadap hasil belajar kognitif siswa mata pelajaran biologi kelas 10 di SMA Negeri 1 Punggur? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran Leforsit terhadap hasil belajar kognitif siswa mata pelajaran biologi kelas 10 di SMA Negeri 1 Punggur. Manfaat penelitian bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi, serta meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam upaya meningkatkan kualitas keterampilan pembelajaran. Bagi guru, hasil dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada guru agar lebih selektif dalam memilih metode pembelajaran biologi sehingga pendidikan biologi dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Bagi peserta didik, hasil penelitian dapat menambah pengalaman bagi peserta didik. Untuk peneliti, hasil ini dapat mengembangkan keilmuan yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan dan menambah pengalaman serta untuk memenuhi syarat akademik di dalam menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung. Kajian penelitian terdahulu yang relevan. Pengembangan LKPD berbasis kontekstual menggunakan Leforsit pada materi aritmatika sosial kelas 7 SMP Ahmad Dahlan, Kota Jambi. Pengembangan LKPD interaktif berbasis Leforsit pada topik hidrolisis garam untuk mengidentifikasi kemampuan berpikir kritis peserta didik SMA. Selanjutnya, pengembangan Student Worksheet atau LKS terintegrasi literasi sains untuk meningkatkan high order thinking siswa kelas 11. Landasan teori dan pengajuan hipotesis. Teori yang digunakan yaitu ada media pembelajaran, informasi teknologi sebagai pembelajaran multimedia, aplikasi Leforsit, hasil belajar kognitif, ekosistem. Pengajuan hipotesis. Hipotesis penelitian. Terdapat pengaruh media pembelajaran Leforsit terhadap hasil belajar kognitif peserta didik. Hipotesis statistik H0, tidak ada pengaruh media pembelajaran Leforsit terhadap hasil belajar kognitif peserta didik. Kelas 10 pada materi ekosistem di SMA Negeri 1 Punggur. H1, terdapat pengaruh media pembelajaran Leforsit terhadap hasil belajar kognitif peserta didik. Kelas 10 pada materi ekosistem di SMA Negeri 1 Punggur. Bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di SMA Negeri 1 Punggur, Jalan Raya Nunggal Rejo Punggur, Lampung Tengah, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34152. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah 22 November 2021. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen. Desain yang digunakan yaitu the randomized pretest, post-test, control group design, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Punggur dengan jumlah siswa 233. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas KBC, kelompok belajar cepat, dengan jumlah 25 peserta didik sebagai kelas eksperimen. Sedangkan untuk kelas kontrolnya, kelas 10 IPA 3 dengan jumlah 36 peserta didik. 3. Teknik pengumpulan data. Tes. Tes yang digunakan untuk penelitian ini adalah pretest dan post-test. Pada pretest dan post-test menggunakan soal esai sebanyak 10 soal yang berkaitan dengan materi ekosistem. Yang kedua itu ada non-test dokumentasi. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Variabel bebas, media Leforsit. Leforsit adalah situs web pendidikan yang dibuat oleh Victor Gayol pada akhir tahun 2016 untuk memperkenalkan teknologi baru dalam mengajar. Website Leforsit ini menyediakan berbagai lembar kerja elektronik seperti LKS atau LKPD. Sedangkan untuk variabel terikatnya itu hasil belajar kognitif.
Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan kognisi. Instrumen penelitian itu ada tes, pretest dan post-tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Uji validitas dan reliabilitas data. Validitas, untuk menguji validitas digunakan rumus poin biseral atau PBI sebagai berikut. Reliabilitas, untuk menguji reliabilitas soal tes menggunakan metode Kuder-Richardson, yaitu dengan menggunakan rumus KR20. Uji tingkat kesukaran, untuk menguji tingkat kesukaran digunakan rumus berikut. Uji daya pembeda. Uji daya pembeda dengan rumus sebagai berikut. Ada kriteria koefisien keputusan. Selanjutnya, itu ada teknik analisis data. Uji prasyarat analisis itu ada uji normalitas dan uji homogenitas, sedangkan untuk uji hipotesisnya itu menggunakan uji T independen. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Seminar. Terima kasih Firda atas pemaparannya. Ini menarik tentang live worksheet. Live worksheet, boleh ceritakan sedikit tentang live worksheet, Firda? Coba, saya belum pernah mendengar ini sebelumnya. Baik, Pak. Jadi live worksheet ini tuh ada lima keunggulannya, yaitu yang pertama, jadi di dalam live worksheet itu kan bisa memasukkan video pembelajaran lewat YouTube. Jadi linknya itu bisa di copy paste ke live worksheet itu. Terus ada juga soal pilihan ganda, itu bisa juga dimasukkan. Terus ada soal esai. Nah, di esai itu ada kotak kosong, jadi itu ada formatnya untuk memasukkan soal tersebut plus jawaban untuk si pendidiknya, untuk dijawab sama peserta didik. Nah, di klik kotak itu sangat unik sih Pak, karena beda dengan yang lain, seperti kayak Google maksud saya Firda, live worksheet ini tidak hanya sekedar untuk tes atau ujian ya, tapi juga untuk pembelajaran ya. Iya Pak, benar. Oh, jadi untuk pembelajarannya iya, evaluasinya juga iya dilakukan di live worksheet ya. Firda sudah mendalami live worksheet ini? Alhamdulillah sudah Pak, udah pernah nyoba cara masukin soal plus jawaban, terus ibaratnya ada anak peserta didik yang mengerjakan langsung dapat nilai gitu. Udah nah, jangan-jangan sudah ada akun live worksheet-nya Firda yang bisa kita akses? Ada Pak, udah punya. Boleh Firda ketikkan di chat Zoom, saya mau buka, coba dari internet. Ketikkan di situ alamat live worksheet-nya. Ya, Pak. Kalau nanti gimana, Pak? Apa harus sekarang? Soalnya udah lama sih, maksudnya udah 1 bulan yang lalu bikin. Cuman di laptop juga masih ada kok ini akunnya. Cuma lupa. Baik, karena saya sudah buka website liveworksheet.com. Ya, ini kumpulan soal media yang menarik. Kalau langsung tahu akunnya Firda akan lebih spesifik lagi, kita bisa cek gitu. Nanti tolong tunjukkan ya kalau sudah ingat. Ini siapa? Menarik, bagi saya menarik. Ya. Baik, tanpa berpanjang lebar, telah hadir di tengah kita Ibu pembahas utama kita, Ibu Aulia Novitasari, MPD. Kepada beliau diberikan waktu kurang lebih 15 menit. Monggo, Bu. Halo Bu Aul. Oh, belum ya. Silakan Bu Aul. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Bu. Jelas Bu. Jelas Bu. Gambarnya yang tidak ada. Alisnya belum benar Pak. Baik, terima kasih kepada Anda dan narasumber yang saya hormati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Firda, sudah sampai tahap seminar proposal. Saya langsung saja. Firda, ini R&D atau kuasi? Kuasi eksperimen, Bu. Ini sudah penelitian ya? Gimana, Bu? Sudah penelitian? Maaf, Bu, tidak terdengar jelas. Sinyalnya agak... Firda, ini sudah penelitian? Sudah, Bu. Sudah penelitian? Sudah, Bu. Sudah pra-penelitian. Sudah penelitian. Belum penelitian kan ya? Ya, belum, Bu. Belum. Jadi waktu penelitian sudah muncul karena Firda menuliskan sudah penelitian tanggal berapa tadi? 22 November 2021. Makanya di situ Ibu tanya, Firda ini R&D atau kuasi? Kalau kuasi kan nanti saat penelitian, nah itu waktunya dituliskan. Gitu. Kalau R&D kan memang sejak dari analisis kebutuhan itu sudah termasuk di dalam penelitian, gitu ya. Oh iya, Bu. Kemudian live worksheet ini kelebihannya apa, Firda? Jadi kelebihan dalam live worksheet ini yang pertama, proses pengembangan bahan ajar live worksheet yang lebih efektif. Yang kedua, kajian produknya yang dihasilkan juga menunjukkan adanya respon baik. Dan yang ketiga, peserta didik itu lebih berperan aktif, tidak hanya monoton pada penjelasan guru. Dan yang keempat itu dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Oke, di latar belakang Firda itu menuliskan salah satu model solusinya itu adalah model SAFI, dan itu dituliskan beberapa kali di dalam latar belakang. Nah, model SAFI ini memang sebagai solusi atau apa, Firda? Untuk model SAFI ini hanya untuk menambahkan latar belakang sih, Bu, di ininya di awal. Untuk apa? Oh, jadi Firda kenapa masukkan model SAFI itu karena satu, nah di sini kan ada kompetensi guru TIK, guru di Indonesia. Nah, Firda memasukkan contoh model itu, Bu, di latar belakang. Nah, maksud Ibu di sini dihubungkan saja sesuai dengan judul. Kalau memang di sini Firda mau mengangkat model SAFI sebagai solusi, itu bisa ditambahkan di judul. Jadi pengaruh model SAFI berbantu misalnya like worksheet. Tapi kalau tidak ada silakan dihilangkan, gitu ya. Kemudian di halaman 7, nah di sini ada standar guru yang bisa komputer. Nah, di situ dituliskan 1, 2, 3 sampai berapa poin. Nah, itu hubungannya apa, Firda, dengan live worksheet ini? Jadi kalau guru itu tidak menguasai teknologi, contohnya nih, guru yang sudah tua-tua, sudah berumur, yang bentar lagi mau pensiun. Jadi kalau ibaratnya guru itu nggak menguasai, jadi susah, Bu. Ibaratnya media pembelajarannya itu aja, metodenya juga. Terus dalam penguasaan teknologi informasi komunikasi itu guru perlu banget, Bu, untuk pada saat proses pembelajaran. Jadi peserta didik itu nggak bosan untuk belajar gitu loh, Bu. Jadi hasil belajar yang rendah ini masalah peserta didik atau gurunya? Peserta didiknya, Bu. Karena di situ 3 paragraf sendiri mengangkat tentang standar guru yang bisa komputer, bahkan diberi poin itu 1-7. Kalau memang itu hubungannya maksudnya penting di dalam latar belakang, dipersingkat lagi, dideskripsikan saja. Kalau per poin itu bisa dimasukkan di bab 2, gitu ya. Baik, Bu. Kemudian LKPD. Nah, ini hubungannya apa dengan worksheet, Firda? LKPD gimana, Bu? Ya, di sini kan di latar belakang Firda
menyebutkan bahwa LKPD dapat, nah kan itu apa ya, sebagai solusi. Nah, hubungannya dengan life worksheet ini apa? Jadi hubungannya itu kan LKPD itu media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Hubungannya yaitu sama life worksheet sama-sama untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa untuk hasil belajar peserta didik setelah melalui proses pembelajaran itu, Bu, hasilnya. Nah, di sini maksud Ibu kenapa Firda ini tidak lebih banyak membahas life worksheet ini, kelebihannya apa, hubungannya dengan hasil belajar apa, kenapa LKPD gitu loh maksud Ibu? Iya, Bu. Ya apa? Jadi hubungan Firda, hubungan antara LKPD ini dengan life worksheet yang pertama itu kan untuk dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa. Terus di dalam LKPD ini juga kan memanfaatkan teknologi baru yang diimplementasikan dalam dunia pendidikan karena dapat menghasilkan suara, menampilkan video, bahkan menghasilkan pesan suara. Nah, itu sama-sama juga di life worksheet seperti itu, Bu. Jadi ini sama LKPD-nya tapi dalam bentuk online atau seperti apa? Nah, jadi LKPD ini sama-sama online, Bu. Life worksheet juga bisa LKPD itu online, life worksheet-nya juga online, Bu. Oke, nanti tambahkan ya kelebihan dari life worksheet ini. Kemudian tabel 1.1 di situ memang kalau misalnya Firda memang mau menggunakan materi ekosistem, sudah memasukkan benar 2 tahun terakhir. Tapi kalau mau yang ditampilkan silakan yang per indikator hasil belajar. Tapi kalau tidak ada memang hasil itu dari hasil sekolah, tidak ada indikator, silakan dideskripsikan saja. Misalnya tahun 2018 27%, 2019 berapa persen, gitu ya. Iya, Bu. Kemudian, nah ini kelebihannya, life worksheet-nya ada di dalam latar belakang, tapi dituliskan seperti bab 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu silakan dibaca kembali, diringkas, tapi dideskripsikan. Jangan ditulis seperti itu, gitu ya. Baik, Bu. Kemudian, identifikasi hasil belajar lambat. Nah, ini tidak muncul di tabel. Di situ kan tidak ada kriterianya, kriteria lambat. Nah, disesuaikan kalau memang hasil pra-nya misalnya hasil belajarnya rendah, itu yang dituliskan di dalam identifikasi masalah. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan metode ceramah. Nah, masalahnya apa? Itu yang harus Firda tuliskan, bukan ketika ditulis misalnya di sana model discovery. Nah, kan kita tidak tahu masalahnya apa. Nah, masalah itulah yang dituliskan di dalam identifikasi masalah. Gitu. Jadi Firda balik. Sebenarnya ketika menggunakan metode ceramah itu apa masalah yang terjadi? Kemudian di batasan masalah dituliskan hasil belajar kognitif ini indikatornya apa saja. Kemudian, nah ini untuk bab 3-nya kelas kontrol, karena di sini kan kelas eksperimennya menggunakan media, artinya kelas kontrolnya medianya apa juga, tapi bukan model gitu. Jadi di sini Firda yang satu eksperimen media, yang kelas kontrolnya model. Ya, harusnya sama-sama medianya apa. Kemudian di bab 3 cek kriteria, ya. Mungkin tidak banyak, ya, kriterianya saja dengan yang di tabel kategori. Misalnya intervensi. Nah, nanti silakan dicek kembali. Ya, mungkin itu saja dari Ibu. Lebih sudah baik. Saya kembalikan ke ketua Mina. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu, izin meneruskan. Mungkin sepertinya Pak Eko sedang ada keperluan. Sebelumnya saya lupa terima kasih Bu Aulia atas pembahasannya, sarannya. Tolong diindahkan Mbak Firda. Ya Bu. Izin mungkin saya lanjut saja. Sudah ada Pak Dr. Bambang Sri Anggoro MPD selaku pembahas pendamping 1. Silakan Pak Bambang, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Indah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko Kuswanto selaku Ketua, Ibu Indah Marlina, kemudian Ibu Aulia, Pak Akbar dan Pak Akbar Handoko ya. Khusus untuk Firda, selamat ya Firda sudah masuk dalam tahap seminar proposal. Mudah-mudahan judulnya ini bisa disetujui dan bisa lanjut ke tahap penelitian ya Firda ya. Amin. Oke. Baik, tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Ibu Aulia ya, dan mohon itu semua dijadikan bahan acuan untuk perbaikan proposal Firda ya. Kemudian Firda menggunakan instrumen apa hasil belajarnya? Instrumennya itu pretest sama posttest. Pretest dan posttest ya. Apa? Menggunakan pilihan ganda atau esai? Soal esai, Pak. Nah, kalau esai berarti uji reliabilitasnya di halaman 42 salah itu ya, Firda. Gunakan Alpha Cronbach ya kalau dia esai ya. Iya, Pak. Ya, itu bukan KR20, itu KR20 itu untuk pilihan ganda. Kemudian hasil belajarnya ini hasil belajar 3 ranah kognitif, afektif, psikomotor atau hanya kognitif saja, Firda? Hanya kognitif, Pak. Berarti di judul itu boleh ditambahkan terhadap hasil belajar kognitif. Sudah ya? Sudah dimasukkan ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Saya pikir tadi belum ada. Ini ternyata sudah ada. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini menggunakan uji T ya nanti untuk uji hipotesisnya ya, Firda ya? Iya, Pak. Benar menggunakan uji T independen. Oke. Nah, kriteria di halaman sebenarnya judulnya Firda ini nggak ada peningkatan sebenarnya, tapi di Firda ada engine. Jadi judulnya ini lebih baik ditambahkan peningkatan terhadap peningkatan hasil belajar. Karena Firda menggunakan engine. Di situ ada pretest dan posttest dan lalu digunakan engine kan. Rumus engine. Ya, nah, jadi sedikit di judulnya tambah peningkatan hasil belajar gitu aja. Ya, betul. Nah, kemudian tadi yang disampaikan Bu Alia betul ya. Tadi banyak kriteria-kriteria yang masih perlu diperbaiki ya, Firda. Contohnya, terus materi ekosistemnya nggak usah dimasukkan dalam bab 2 ya, Firda. Langsung taruh di lampiran saja ya. Jadi tidak terlalu banyak dan tidak, maksudnya ya ini tidak perlu dimasukkan sebenarnya. Lalu kemudian nah, tingkat kesukaran halaman 43 itu dicari lagi tuh kriterianya. Jangan menggunakan Swarsimi itu karena 0,71 di bawahnya 0,70. Menggunakan yang pertidaksamaan ya, Firda ya. Kemudian juga kriteria validitas butir soal. Nah, itu cari lagi. Itu bukan yang seperti itu ya di halaman 41. Kemudian uji daya pembedanya itu yang tabel 3.5. Nah, itu banyak diperbaiki lagi ya. Sudah. Lalu engine tabel 3.6 itu bukan 0,31 tapi 0,30 di situ. Yang kriteria sedang. Ya. Nah, itu aja sih dari Bapak. Selebihnya nanti kita banyak bimbingan lagi di luar layar ya. Jadi ini nanti silakan diperbaiki semua ya Firda ya. Sukses, mudah-mudahan bisa lanjut ke tahap penelitian. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Bambang Sri Anggoro MPD. Kemudian izin
Saya lanjutkan langsung kepada Bapak Akbar Handoko, MPD, selaku pembahas pendamping 2. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mematikan kamera ya, karena sinyalnya nggak begitu kuat di tempat saya. Yang saya hormati tim seminar proposal pada sore hari ini, Bapak Dr. Eko Kuswanto MSI selaku Ketua Seminar sore hari ini, kemudian Ibu Auliana Vitasari MPD selaku penguji utama, dan Bapak Dr. Bambang Sri Anggoro MPD selaku penguji pendamping 1, dan Ibu Indah Marlina Ardianti MT selaku sekretaris Sempro malam ini. Mbak Firda. Ya Pak. Selamat ya sampai sini kan ya. Alhamdulillah. Jadi, masukan sudah banyak kayaknya. Kalau Mbak Firda memperbaikinya dengan sungguh-sungguh itu ya sudah bagus ya. Nanti itu diperbaikin. Kemudian ini kan riset pengembangan Mbak tadi. Bukan pengembangan Pak, tapi pengaruh media pembelajaran. Okay. Kalau pengaruh, siap. Berarti artinya terima untuk semua masukan tadi karena memang pengembangan. Berikutnya Mbak Firda, saya minta ditambahkan nanti di latar belakang ya. Latar belakang itu kan ada banyak sih live worksheet, ada yang Google Form itu juga bisa jadi live worksheet juga sebenarnya kan, seperti Classroom itu. Apa bedanya dan kelebihannya dengan yang kamu pilih ini dibandingkan dengan Google Form dan lain sebagainya lah, yang setipe dengan ini gitu ya. Itu diletakkan untuk memperkuat di latar belakang untuk memperkuat bahwa saya memilih ini karena memang dasar pertimbangan saya adalah kelebihannya ini gitu kan. Kemudian ini juga kan bisa jadikan pembelajaran secara alternatif. Kemudian kelebihan berikutnya secara akses gitu ya, itu lebih ringan atau enggak dengan yang lain. Nah, itu silakan nanti dicoba, dan itu menjadi tambahan kelebihan dari live worksheet ini sendiri dibandingkan dengan yang lain, atau malah justru memang ada kelemahannya gitu ya. Itu akui saja di latar belakang itu kalau memang ada kelemahannya, kalau ada kelebihannya gitu. Ini permintaan Bapak hanya ini saja. Kemudian mohon segera untuk membuat instrumen yang lain-lain. Instrumen yang lain itu maksudnya untuk kegiatan penelitiannya. Iya Pak. Baik itu RPP dan lain sebagainya. Kenapa? Saya ingin ya kalau bisa ya semester inilah. Kalau memang di ACC ini lolos ini ya semester ini sudah bisa riset, semester ini pula bisa lulus kalau bisa gitu ya. Itu permintaan saya. Tolong masukan-masukan yang tadi itu diperbaiki karena itu untuk kebaikan riset Mbak Firda sendiri. Iya Pak. Mungkin kalau ada kendala silakan temui Bapak ya. Boleh ya, besok, boleh Jumat, boleh juga hari Selasa ya. Oke, saya itu saja Pak Ketua, saya kembalikan nanti untuk lain halnya biar saya selesaikan bersama Mbak Firda di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Akbar Handoko atas masukannya. Alhamdulillah sudah sampai di akhir. Mbak Firda, tolong diindahkan semua pembahasan atau koreksi dari para pembahas pada seminar kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko selaku Ketua, Bu Aulia selaku pembahas utama, kepada Pak Bambang Sri Anggoro selaku pembahas pendamping 1, dan Pak Akbar Handoko selaku pembahas pendamping 2. Izin saya tutup. Tapi sekali lagi selamat Mbak Firda sudah sampai ke tahap ini. Mohon dijaga semangatnya untuk terus melakukan penelitian
Ya, iya Bu. Baik, saya tutup Bapak Ibu. Alhamdulillah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Matur suwun, Pak. Saya izin live ya, Firda. Ya Bu. Selamat Firda. Ya, terima kasih Bu.